Om Swastiastu. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Dewa Wirama selaku pengampu mata kuliah Teori Pasar Modal dan Investasi. Dan selamat sore juga untuk teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 mohon izin memaparkan materi dengan topik anomali pasar atau market anomaly. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Made Deni Claudia Larasati, absen 4, IGD Nata Mintara, absen 7, Anita Suryani, absen 15, IKD Adi Pramana, absen 21, dan saya sendiri Niputu Yuni Ardian, absen 19. Baik, materi yang pertama adalah penjelasan anomali pasar atau market anomaly. Yang pertama ada dari Jones tahun 1996 yang mendefinisikan anomali pasar sebagai bentuk strategi atau teknik dikarenakan hasil yang ditimbulkan oleh anomali pasar ini memungkinkan para investor untuk mendapatkan kesempatan memperoleh keuntungan abnormal dengan mengandalkan berbagai peristiwa event window yang terjadi di pasar modal. Kemudian tahun 2004, Jones kembali mendefinisikan anomali pasar merupakan sebuah teknik dan strategi yang tampaknya berlawanan dengan konsep pasar efisien. Sementara menurut Alteza pada tahun 2007, anomali pasar merupakan an exception of rule or model. Maksudnya, anomali merupakan penyimpangan terhadap model atau konsep pasar efisien. Nah, adanya anomali dalam suatu pasar modal bisa disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, ketidaksempurnaan pada struktur pasar, di mana tidak ada pasar yang sungguh-sungguh bisa disebut sempurna pada kenyataannya. Yang kedua, adanya kekuatan cukup besar dari penyimpangan tingkah laku oleh para investor yang melakukan perdagangan. Dan yang ketiga, acuan teori pasar modal yang dipakai oleh para investor dalam melakukan strategi investasi kurang tepat, sehingga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam penilaian pasar modal. Jenis-jenis anomali. Yang pertama, anomali peristiwa. Merupakan peristiwa yang menjanjikan peluang untuk mendapatkan abnormal return. Sebagai contoh, perusahaan akan mengumumkan pengangkatan CEO. CEO tersebut adalah seseorang yang memiliki kredibilitas yang baik di mata publik. Hal ini dapat menyebabkan harga saham perusahaan tersebut melompat sementara, sehingga pemegang saham bisa menjual sebagian saham pada hari yang tinggi untuk memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dari yang diharapkan oleh investor pada saat membeli saham perusahaan tersebut. Adapun jenis khusus dari kelompok anomali peristiwa adalah yang pertama, analyze recommendation, yang kedua, insider trading, yang ketiga, listing, dan yang terakhir, value line change. Yang kedua, anomali musiman. Anomali musiman adalah adanya pola-pola yang konsisten yang terjadi pada suatu interval waktu secara teratur atau pada waktu spesifik pada tanggal-tanggal tertentu. Anomali musiman menunjukkan bahwa harga dari suatu saham dapat naik atau turun berdasarkan efek musiman. Khusus anomali musiman. Yang pertama, bulan Januari atau January effect merupakan kecenderungan terjadinya kenaikan harga saham di pekan pertama di bulan Januari. Yang kedua, holiday effect merupakan ditemukannya return positif pada hari terakhir sebelum liburan. Yang ketiga, akhir pekan atau weekend, yaitu harga sekuritas cenderung naik pada hari Jumat dan turun pada hari Senin. Yang keempat, time of day, yaitu harga sekuritas cenderung naik di 45 menit pertama dan 15 menit terakhir perdagangan saham. Yang kelima, di end of month, yaitu harga sekuritas cenderung naik di hari-hari akhir tiap bulan. Dan yang terakhir, musiman atau seasonal effect, yaitu harga saham perusahaan dengan penjualan saham musiman tinggi cenderung naik selama musim ramai. Yang ketiga adalah anomali perusahaan. Anomali perusahaan merupakan strategi perdagangan yang didasarkan pada keyakinan bahwa karakteristik perusahaan dapat mengalahkan ekspektasi pasar. Yang pertama adalah Zeiss. Benz pada tahun 1981 menunjukkan bukti empiris paling awal mengenai adanya Zeiss effect, yaitu adanya kecenderungan saham-saham perusahaan kecil mempunyai return yang lebih tinggi dibanding perusahaan besar. Kemudian closed-end mutual fund. Thomson pada tahun 1978 adalah orang pertama yang menunjukkan dengan teliti bahwa closed-end fund discount dapat digunakan untuk memprediksi abnormal return saham dari closed-end fund. Yang ketiga adalah neglect. Neglect adalah suatu kecenderungan bahwa investasi pasar saham pada perusahaan yang kurang dikenal dapat memberi tingkat keuntungan abnormal. Kurangnya informasi tersebut membuat perusahaan kecil menjadi lebih berisiko sehingga menimbulkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian ada reversal effect, yaitu kecenderungan saham yang memiliki kinerja buruk akan berbalik menjadi saham yang memiliki kinerja baik pada periode berikutnya dan begitu juga sebaliknya.
Yang terakhir adalah institutional holding, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh sedikit institusi cenderung memiliki return yang lebih tinggi. Saat pemilik sedikit, maka informasi yang ada dalam perusahaan juga kurang dipublikasi, sehingga risiko meningkat diikuti dengan pergerakan return ke arah positif. Yang keempat adalah anomali akuntansi. Menurut penelitian Levy pada tahun 1996, anomali akuntansi terdiri dari 6 anomali. Yang pertama adalah price to earning. Menurut Eng pada tahun 1997, price earning ratio merupakan perbandingan antara harga pasar suatu saham dengan earning per share atau EPS dari saham yang bersangkutan. Saham dengan PE rendah cenderung memiliki return yang lebih tinggi. Yang kedua adalah earning surprise, yaitu saham dengan capaian lebih tinggi dari yang diperkirakan diumumkan cenderung terus mengalami peningkatan harga. Kemudian ada price for sales. Apabila rasio ini rendah, maka peningkatan produksi atau peningkatan penjualan tidak dibarengi dengan peningkatan harga saham. Jika risiko price to sales-nya rendah, saham perusahaan cenderung berkinerja lebih baik. Kemudian ada price or book. Apabila rasio ini rendah, berarti perusahaan dinilai undervalue oleh pasar. Kondisi ini akan merespon dengan keinginan membeli saham oleh para investor. Kemudian ada dividend yield. Perusahaan cenderung berkinerja lebih baik saat perusahaan membagikan dividen yang besar dan dijadikan landasan utama dalam berinvestasi. Yang terakhir ada earning momentum. Saham perusahaan yang tingkat pertumbuhan earningnya meningkat cenderung berkinerja lebih baik. Namun, earning perusahaan sangat mudah dipengaruhi oleh elemen-elemen keuangan yang bisa diubah-ubah dengan penggantian metode. Selanjutnya mengenai riset terkait anomali pasar. Kami mengambil 10 riset, 5 riset nasional, dan 5 riset internasional. Untuk daftar riset nasional dapat dilihat di slide. Riset nasional kami ambil dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Untuk riset internasional, kami ambil dari riset dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Dari riset-riset tersebut, kami menyimpulkan ada beberapa faktor terjadinya anomali pasar yang diteliti. Yang pertama adalah faktor kalender, antara lain the week of the day effect, the weekend effect, month of the year effect, January effect, the week 4 effect, dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu cuaca buruk, faktor ekonomi makro, dan lain sebagainya. Populasi dan sampel yang dipakai dalam riset anomali pasar, yang pertama ada dalam satu pasar modal, antara lain pengambilan sampel berupa perusahaan LQ45, sektor perusahaan tertentu, perusahaan Islamik, dan lain sebagainya. Untuk perbandingan pasar modal, misalnya dilakukan dengan dua pasar modal dalam satu negara yang sama, pasar modal di dua negara atau lebih, yang pertama dapat untuk menemukan perbandingannya, ataupun untuk mengeneralisasikannya. Dari 10 penelitian, 3 di antaranya mengambil perbandingan pasar modal, kesemuanya menghasilkan hasil penelitian yang tidak konsisten antara negara-negara ataupun pasar modal yang diperbandingkan. Hasil riset terkait anomali pasar kami simpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tidak terdapat anomali pasar sebagaimana diteliti oleh Nur Aini Fatimah dan Bali Turangi et al. Yang kedua, terdapat anomali pasar. Yang pertama dari penelitian Jana Nahlatul dan dari Al-Ghazali dan Mirzai. Dan yang ketiga adalah tidak konsisten terhadap semua variabel penelitian dalam satu penelitian yang sama. Penelitian tersebut ada pada Kazan AMZ, Sagina Sulasmiyati, dan Lanvier NG. Materi selanjutnya yaitu konsep disappearing anomaly. Menurut Wing Kyung Wong et al. 2006, menghilangnya fenomena anomali diduga merupakan akibat dari ketidakstabilan kondisi perekonomian dan keuangan global setelah krisis. Adanya informasi buruk seperti krisis ekonomi global, serangan teroris, dan wabah penyakit telah menyebabkan ketidakpastian yang mungkin dapat mempengaruhi kurangnya informasi dalam pengambilan keputusan investor. Faktor-faktor tersebut diperkirakan menjadi penyebab hilangnya fenomena kalender efek pada pasar modal. Krisis yang berdampak pada jatuhnya sektor keuangan juga turut mempengaruhi kondisi bursa dan pasar keuangan secara global. Hal ini mengakibatkan kepanikan bagi para investor, sehingga sentimen negatif terus berkembang dan menyebabkan perubahan pola perilaku transaksi yang dilakukan oleh investor. Perubahan perilaku investor ini menyebabkan pola return harian saham juga ikut berubah tanpa bisa ditebak. Hal ini dikarenakan pengumuman bad news dan good news yang juga tidak terkonsentrasi pada akhir pekan saja. Sebagian besar anomali akan berkurang dan akhirnya menghilang setelah penemuan mereka, karena semakin banyak investor mengeksploitasi efek anomali. Misalnya, setelah menemukan Januari efek, investor yang mengharapkan harga saham terapresiasi pada Januari akan membeli saham sebelum Januari dan menjual pada akhir Januari. Ini akan menaikkan harga saham sebelum Januari dan menekan harga pada akhir Januari, dan mengakibatkan hilangnya Januari efek.
Karakteristik penduduk dan investor, serta kebijakan pemerintah diperkirakan menjadi alasan menghilangnya anomali. Disappearing anomali menunjukkan bahwa pasar menjadi lebih efisien, terutama karena investor yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan biaya informasi yang lebih pendek. Investor sebaiknya mencari informasi tambahan. Segala berita, peristiwa yang sudah ataupun diperkirakan akan terjadi berdampak pada bursa saham. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat sore.